Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Setelah saya di kota ini, saya sering janjian sama dia. Bahkan dia berjanji sama saya kalau saya mau dimasukin ke dalam keluarga ini buat bantuin dia dapetin hartanya. Ini semua nggak benar, Om. Tolong kasih kesempatan sama Zara untuk ngebuktiin kalau sebenarnya ini semua salah. Zahra, sekarang kamu pergi dari sini. Keluar! Papa sudah kecewa. Papa sudah kecewa sama Zahra. Jadi Papa peringatkan kalian berdua. Tidak akan pernah ada lagi Zahra di rumah ini. Tidak akan pernah. Kemana aja lu, Mas? Sekarang baru lu mau kejar dia. Kalau lu emang cinta sama dia, harusnya tadi lu halangin dia pergi. Sekarang udah terlambat, Mas. Terima kasih, Tania. Untung kamu ada, Tania. Tania, tolong kamu siapkan bahan-bahan untuk meeting nanti. Iya, Pak. Ya Allah, di mana aku bisa cari Zahra ya? Perasaan aku nggak enak sama dia. Ya Allah, kenapa sih susah sekali mencari rumah kontrakan? Masa di mana-mana penuh sih? Sebenarnya aku pengen mencari bukti dari si Edo. Dari mana ya dia dapat foto seperti itu? Apa aku pulang kampung aja ya cari dia di sana dan tanya sama dia? Aduh, aku nggak punya uang cukup buat beli tiket. Aku masih ada kalung peninggalan ibu sih. Mungkin aku jual aja kali ya kalung itu. Pak, kita bisa mulai meetingnya atau enggak, Pak? Tania, kamu sudah hubungi Erwin dan Arman? Udah kok, Pak. Mereka tahu kita mau meeting. Mereka berdua tidak ada tanggung jawab.
Seharusnya kan mereka sudah ada di sini sekarang. Kita ada masalah yang harus kita selesaikan. Erwin dan Arman yang bertanggung jawab atas proyek yang di puncak itu. Mudah-mudahan mereka nggak ada yang datang, supaya saya yang pegang semuanya. Pak, gimana kalau semuanya serahin aja ke saya? Nanti biar saya selesain. Oke, Tania. Kamu yang tangani proyek itu. Papa tidak tahu kemana mereka berdua. Aduh, Zahra kemana sih? Gue cariin dari tadi nggak ada terus. Gue udah keliling-keliling, dia nggak ada di mana-mana lagi. Apa Zahra bener ada hubungan sama cowok itu ya? Gue nggak peduli. Mau ada hubungan kayak mau enggak, gue nggak peduli. Pokoknya gue harus cari Zahra sampai ketemu. Gue harus dapetin cintanya Zahra. Hoi, bengong aja. Iya, Pak. Saya masih kepikiran Non Zahra. Kira-kira dia tinggal di mana ya? Perasaan saya masih sedih. Kalau Non Zahra nggak usah dipikirin. Dia mah selalu beruntung. Nggak kayak saya. Dari lahir sampai sekarang apes mulu. Hus, Bapak tuh nggak boleh ngomong begitu. Masih syukur Bapak tuh dikasih hidup sehat. Iya sih. Bapak nggak puasa? Kan lagi atit. Ini gara-gara Ibu Tania nih. Sembarangan aja. Masa perabotan saya main tendang aja. Sampai sekarang masih berasa pedes. Loh, kenapa Pak? Nanas salah ambil. Kalung saya dihargain berapa? Lo ada suratnya nggak? Surat. Iya, kalau ada suratnya gue bayarin harga tinggi nih. Waduh. Saya nggak punya suratnya tuh. Berarti murah gue bayar. Kasih harganya yang wajar dong. Itu barang mewah satu-satunya yang saya punya. Saya lagi butuh uang. Barangnya udah tua, udah kuno. Gue hargain 300.000 ya. 300.000. Ya Allah, perasaan itu gramnya banyak deh. Ini gramannya ya udah turun. Ntar juga gue lebur nih. Mau nggak lo? 300.000 ya. Nggak cukup buat kontrakan. Tambahin 100 lagi deh. Oke deh, deal. Tak gua tusuk. Ya Allah, aku nggak berhasil menemukan Zahra ya Allah. Mas, Man, lo kalau masuk bisa sopan ya Man? gue benci sama lo, Mas. Apaan sih lo? Gara-gara lu, Mas. Zahra pergi dari rumah. Kok gue sih? Ya gara-gara apa lah Man? Lo kira gue mau Zahra pergi dari rumah? Gue juga nggak rela Man. Udah mendingan lo keluar dari mana?
Aku lagi pengen sendiri. Erwin, Arman, Papa mau bicara. Pak, Papa betul-betul tidak mengerti. Bisa-bisanya kalian melupakan pertemuan penting. Padahal itu kan tanggung jawab kalian. iya Pak, maaf. Aku salah, Pak. Papa tidak mau mendengar kata maaf dari kamu. Seharusnya kalian belajar punya rasa tanggung jawab. Gimana sih kalian ini? Tadinya kamu dari mana? Cari Zahra, Pak. Jadi mereka masih nyariin Zahra. Papa kan sudah bilang jangan cari Zahra. Biarkan dia hidup dengan kebohongannya. Pak, siapa tahu Zahra nggak salah, Pak. Papa tidak mau mendengar itu. Yang paling penting, kalian harus fokus pada pekerjaan kalian. Bukan Zahra. Zahra tidak memberikan keuntungan apa-apa pada perusahaan. Ngerti kamu? Dan proyek itu, Papa sudah berikan pada Tania. Tapi, Pak, proyek itu kan buat aku sama Mas Erwin. Papa sudah alihkan sama Tania. Dasar bodoh. Dia lebih percaya sama saya dibandingin sama anak-anaknya. Bagus, bagus. Ini akan sangat menguntungkan buat saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup buat pulang kampung. Terus di sana nyari Edo. Dia harus tanggung jawab. Soalnya dia udah fitnah aku. Tak gua tusuk! Jangan bang, jangan. Saya nggak punya uang lagi bang. Ini uang pulang kampung. Ah, bawa lo! Serahin tas lo! Lo berani teriak lo! Tak gua bunuh lo! Tolong! Tolong! Kenapa, Neng? Tas saya dirampok. Tas saya dirampok, Mas. Ya, kita cari, yuk. Ayo. Ya Allah. Erwin, Win, aku udah tahu semuanya tentang Zara. Kamu tahu, ternyata Zara itu pacaran sama preman. Dia sama preman itu sengaja mau menguras harta papa kamu, iya kan? Kamu jangan pernah ngomong apa-apa tentang Zara di depan aku ya. Kamu ini kenapa sih? Kamu selalu marah sama aku. Kamu tahu, Win, aku ini tulus mencintai kamu. Dan tolong, kamu jangan mikirin Zara lagi, Win. Dia itu cuma cewek iblis dan cuma pakai topeng buat nipu semuanya. Dia tuh cuma pengen kelihatan baik aja di depan semua orang, Win. Win! Aku bingung deh, Mbak. Padahal Zara itu sekarang udah nggak tinggal di rumah itu. Dan belangnya juga udah ketahuan. Tapi kenapa sih, Mbak? Erwin itu masih suka sama dia. Dan dia terus nolak aku, Mbak. Sabar aja, Sar. Erwin juga sebentar lagi pasti akan butuhin kamu. Ya, tapi gimana caranya, Mbak? Udah sabar aja. Nggak lama lagi kok. Ya? Allahumma lakasuntu wabika amantu malah rizki kaftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kenapa Engkau selalu menghukum Zahra sih, ya Allah?
Kenapa hidup Zara selalu sengsara? Engkau selalu memberikan Zara cobaan terus-menerus. Waktu itu engkau udah ngambil kedua orang tua Zara. Terus sekarang Zara difitnah. Terus Zara harus diusir dari rumah Om Erlangga. Salah Zara tuh apa sih Allah? Salah Zara apaan? Bahkan orang yang Zara cintain juga nggak mau bela Zara. Sekarang nggak ada lagi yang percaya sama Zara. Sekarang engkau ngebiarin Zara sendirian sebatang kara. Gak ada uang lagi. Kenapa sih? Kenapa ya Allah? Kenapa engkau memberikan cobaan ini terus? Katanya engkau maha penolong. Katanya engkau maha mendengar. Mana pertolongannya buat Zara, mana? Zara mana? Zara capek ya Allah. Kalau gini caranya mendingan ambil aja nyawa Zara, nggak apa-apa. Ambil aja. Astagfirullah. Kamu nggak apa-apa, Nak? Alhamdulillah. Loh, itu tangan kamu kenapa tuh? Tadi saya habis kerampokan, Bu. Ayo, ikut saya. Di sini tidak aman. Zahra. Nama yang cantik, bagus. Itu adalah gelar daripada putri Rasulullah. Aduh, Nak. Di sini emang tempatnya rawan. Sering kali banyak kejadian di sini. Kejahatan ngumpul di sini. Untung aja kamu tidak diperkosa. Siapa nama kamu? Zahra. Nama yang cantik, bagus. Itu adalah gelar daripada putri Rasulullah. Fatimah As-Zahra. Artinya bunga dari segala bunga. Pasti ayah kamu itu orang yang sangat paham agama. Iya kan? Loh, bagaimana kamu sampai terlunta-lunta sampai di sini, Nak? Akhirnya, Mas, semua rencana kita bisa berjalan dengan mulus. Dan tadi Subro juga udah telepon saya. Dia bilang katanya dia udah transfer, Mas, ke rekening kita. Dari proyek yang di Semarang itu? Ya iya dong, Mas. Dan ingat, itu baru yang permulaan. Karena nanti akan ada lebih banyak lagi, belasan bahkan sampai puluhan, Mas. Dan semuanya itu bisa mendatangkan keuntungan yang banyak buat kita, Mas. Dan itu membuktikan kalau nggak ada si tikus itu, semua rencana kita bisa lancar karena nggak ada dia yang mata-matain kita, Mas. Seharusnya si tikus itu dari dulu udah kita matiin, Mas. Ibu nggak habis pikir di zaman yang maju seperti ini masih ada orang yang tega hatinya. Hah? Melakukan kejahatan dengan semena-mena pada sesama. Masya Allah. Apa dia tidak takut hari pembalasannya nanti? Hah? Sabar ya, Nak. Percayalah, semuanya pasti akan dihitung sama Allah. Kalau kamu sabar, kamu pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang jahat itu pasti akan menerima ganjarannya dari Allah, cepat atau lambat. Ya. Kelihatannya kamu lelah dan ngantuk.
Ayo, itu kamar kamu di sana. Kamarnya kecil, kotor, pengap lagi. Beda dengan rumahnya Erlangga, ya? Gak apa-apa kan? Tapi lebih damai di sini, Bu. Ya udah, ayo ah. Ibu juga udah ngantuk. Aku merasa ikut berbuat zolim pada Zahra. Karena aku ngebiarin Zahra terusir dari rumah ini. Harusnya aku bisa berbuat sesuatu supaya hal ini tidak perlu terjadi. Apa yang terjadi pada dia saat ini? Tidur di mana dia? Aku memang bodoh. Aku turut membuatnya sengsara. Ra, gimana nasib kamu, Ra? Aku harus cari dia. Setidaknya untuk mengetahui bagaimana nasibnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanajalul malaikatu waruhu biha biizni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Anak yang baik, soleha lagi. Tega benar orang fitnah dia. Tania, Pak, kenapa si Sarip itu? ini Pak, tadi Mas Syarif pusing. Terus minum obat, ternyata ada obat tidur. Udah ya Pak ya, mau bawa Mas Syarif ke kamar dulu sebentar. Tunggu. Kamu dari mana selarut ini? Tadi ketemu sama rekanan Pak. Tapi karena Mas Syarif teler. Apa? Oh enggak, maksudnya ngantuk gara-gara minum obat, ada obat tidurnya. Terus mau tunggu sampai sadar, tapi ternyata malah gini. Udah ya Pak ya, berat Mas Syarif. Tania memang mania kerja. Demi perusahaan, dia rela pulang sampai malam gini. Biar Zara yang bantuin ya, Bu. Tapi luka kamu gimana? Ini mah luka kecil, Bu. Paling besok juga udah sembuh. Ya udah kalau gitu. Mari silakan bantu. Bu, siapa ya, Bu? Sarah. Anak saya. Cantik ya? Bu Darmi curang, kenapa baru dikeluarin sekarang? Wah, enak aja emangnya barang dikeluarin. Kasihan ya bos kita. Iya, kayaknya merasa kehilangan banget. Iya pastilah. Kita juga merasa kehilangan. Zara kan anak yang baik. Terus gimana dong? Apa yang mesti kita lakuin buat bos kita, Pak? Ya gimana lagi? Paling kita cuma bisa berdoa doang. Bener tuh. Kalau gitu, gue yang mimpin doa, lo tinggal aminin. Bapak yang baca doa. Waduh, kalau Bapak baca doa, artinya bisa kebalik-balik. Antara Bapak minta pertolongan, yang ada Bapak salah ucap, kena ajab. Wah, udah saya aja dah. Emang lo bisa bahasa Arab? Ya,
Pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Allah Maha tahu, Maha mengerti. Kumaha euy? Lukisan juga masih sama. Nggak ada yang ngerubah-ngerubah kok, Pak. Masih sama semua. Sepertinya kalian tidak akan pernah bisa mengerti karena kalian tidak peka. Yang ada di kepala kalian cuma kebencian dan kecurigaan. Jadi mana mungkin kalian bisa peka dengan keadaan? Darem maju. Nggak ada Zahra sini. Memangnya ada apa sama dia? Enggak, Pak, enggak ada apa-apa. Saya cuma pengen tahu aja, siapa tahu Zahra masih suka kesini, Pak. Duh, tak pikir ada apa. Kalau cuma itu, andai kan Nak Zahra mau datang ke sini, Pak Haji senang sekali. Soalnya Nak Zahra itu anak yang baik. Pak Haji jadi kangen sama dia. Ya udah, Pak, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apaan sih? Orang lagi sholat main towel aja. Astagfirullahaladzim. Yang Noel siapa? Gue ini mau sholat. Mau jamaah jadi makmum. Ya kalau mau sholat aja, Pak. Jangan pakai towel saya. Gila nih orangnya. Ngerti aturan nggak sih? Kalau misalnya ada makmum yang ingin sholat jamaah, untuk kasih tahu imam, ya ditepok pundaknya. Enggak, saya belum pernah dengar. Wah, nggak pernah ngaji kali ini anaknya. Pak Anwar bener tuh. Tuh, ngeyel aja lu. Maaf, Pak. Saya kira orang iseng ngelarang saya lagi sholat. Iseng. Bilang aja lu nggak ngerti. Udah, biar gue yang jadi imam. Kalau lu jadi imam, ntar nggak terima lagi sholat kita. Wah, enggak, saya aja. Gua aja. Saya aja. Udah. Sini biar saya aja jadi imam, ya. Allahu Akbar. Zahra, abang datang nih yang kemarin. Bu, ntar kalau udah maghrib, bilang sama Zahra, saya pesen makanan yang paling spesial di sini. Santai aja. Maghribnya juga masih lama. Justru itu, Bu. Makin lama maghribnya, makin lama juga saya ngeliat Zahra. Ya nggak? Batal pahala puasanya tuh. Orang mau lihat senyumnya doang, nggak pakai nafsu kok. Ya nggak? Dasar anak muda. Loh, kok cuma diaduk-aduk? Nggak enak. Ya, sama, nggak enak. Apa? Nggak enak? Baru kali ini ada yang nyela masakanku. 10 tahun saya ngelayanin keluarga ini nggak pernah ada yang komplain. Malah Tuhan lebih senang masakan saya daripada masakan Nyonya. Bukan masakannya yang nggak enak, tapi suasananya. Karena nggak ada non Zahra, makanya nggak enak. Rasanya ada yang kurang. Kurang apa, Pak? Perasaan semua yang ada di atas meja makan ini semuanya kesukaan Papa. Di meja ini memang sudah komplit. Malah terlalu berlebihan. Tapi suasananya yang berubah. Dan suasananya makin hambar. Kayaknya nggak ada yang berubah deh, Pak.
Semuanya masih sama. Perabot masih sama. Lukisan juga masih sama. Nggak ada yang ngerubah-gerubah kok, Pak. Masih sama semua. Sepertinya kalian tidak akan pernah bisa mengerti. Karena kalian tidak peka. Yang ada di kepala kalian cuma kebencian dan kecurigaan. Jadi mana mungkin kalian bisa peka dengan keadaan? Tidak mungkin. Yang dimaksud Papa adalah Zahra. Sejak Zahra diusir dari rumah, suasana di rumah ini jadi berubah. Ya emang bener ada yang berubah sih, Man. Lebih segar, aman, dan yang pasti nggak ada yang bau. Mbak salah, Mbak. Justru suasana di rumah ini jadi hambar. Nggak ada sentuhan ilahinya. Udah nggak apa-apa, masuk aja ke dalam, masuk ke dalam. Cepetan. Nggak apa-apa kok. Dalam di sini. Zara dengan senang hati kok bantu Bu Darmi. Asalkan Zara boleh tinggal di sini untuk sementara, Bu. Kok sementara? Lama juga nggak apa-apa. Zahra, ini apa ini, Bu? uang kamu, upah kamu. Upah apaan? Ya upah kamu karena kamu sudah bantu ibu kerja seharian di sini. Kamu berhak menerima upah, iya kan? Aduh, nggak usah, Bu. Makasih. Loh, kamu gimana sih? Kamu kan sudah kerja seharian sama ibu. Kamu berhak dong menerima uang ini, iya kan? Iya, Bu. Tapi nggak usah. Zahra udah berterima kasih banget sama Bu Darmi, soalnya Bu Darmi udah nolong Zahra. Udah bisa tinggal di sini, dikasih kamar bagus, terus dikasih makan minum gratis, diperlakukan manusiawi lagi. Itu udah lebih dari cukup, Bu. Bahkan lebih mahal daripada upah itu. Zahra, tempat tinggal, makan, minum itu adalah hak ibu memberikan kepada sesamanya. Itu ingat ya. Nah, dan ini adalah hak kamu karena kamu sudah bekerja di sini. Malah sejak kamu kerja di sini, warung ibu jadi ramai sekali. Kamu lihat sendiri kan? Dulu mana pernah kayak begini. Aduh, tapi gimana ya, Bu? Maaf nih, Bu. Zahra nggak mau nerima uang itu. Tapi kalau misalnya ibu nggak mau nyimpan, infakin aja ke masjid. Zahra dengan senang hati kok bantu Bu Darmi. Asalkan Zahra boleh tinggal di sini untuk sementara, Bu. Kok sementara? Lama juga nggak apa-apa. Tapi cepat atau lambat, Zahra harus pergi dari sini. Kenapa, Nak? Ibu sangat senang kamu datang kemari. Ibu seperti menemukan mutiara ibu yang hilang 10 tahun yang lalu. Nak, ibu pernah mempunyai anak seperti kamu. Ibu sangat sayang dan bangga sama dia.
Ibu merasa dialah yang akan meneruskan sejarah hidup ibu ini, nak. Tapi Allah berkehendak lain, Zara. Allah memanggilnya di saat usianya sedang mekar. Allah yang memilikinya dan memanggilnya. Ibu tidak bisa berkata apa-apa. Ibu hanya berpasrah kepadanya agar dia tetap bahagia di sisinya. Sekarang ibu tidak punya siapa-siapa lagi, Sarah. Kita senasib kok, Bu. Sarah juga gak punya siapa-siapa lagi. Lo lihat nggak? Oke, thank you ya. Bilang yang sebenarnya kalau misalnya kita tuh nggak ada apa-apa. Kita cuma teman kecil dan cuma sama-sama di kampung. Udah itu aja. Oke, gue sanggup. Asalkan lu berani bayar gua melebihi bayarannya Tania. Iya, sama-sama. Ayo, buah, ayo sayur. Ayo. Edo. Sayur masih banget. Woi! Lo rupanya. Kayaknya ada yang kembali ke masa yang lalu. Waktu di kampung dulu. Lu emang nggak pantas sih kerja kantoran. Lu emang pantasnya kayak begini nih. Dok, kamu kok tega sih ngejahatin Zara? Tega? Emang gua berbuat jahat apa, Ra? Ya kamu udah fitnah Zara. Fitnah? Perasaan gua nggak pernah fitnah lo. Gua tuh ngomong apa adanya. Dan kalau gua tuh pernah suka sama lo. Ya tapi Zara nggak pernah suka sama kamu. Pokoknya sekarang kamu harus benerin nama baik Zara di keluarganya Om Erlangga. Bilang yang sebenarnya kalau misalnya kita tuh nggak ada apa-apa. Kita cuma teman kecil dan cuma sama-sama di kampung. Udah itu aja. Oh. Oke, gue sanggup. Asalkan lu berani bayar gua melebihi bayarannya Tania. Tania, udah aku duga sebelumnya. Gimana? Lu sanggup kan? Kamu tuh emang bener-bener keterlaluan ya. Lu ngapain lu ganggu cewek gua? Lu jangan lari lu ya. Kamu nggak apa-apa, Ra? Mana uangnya tadi pakai? Enggak. Ya. Ra, kamu yakin kamu ke dokter? Sayang banget ya, Man. Orang itu bisa kabur. Padahal Edo tuh bisa jadi saksi kunci loh atas semua tuduhan yang Mbak Tania ke aku.
Ini medan dia, Ra. Dan dia tahu daerah ini gitu. Tapi dengan kejadian ini, aku makin yakin, Ra, kalau kamu nggak salah. Emangnya kamu juga percaya kalau aku ini ternyata nggak bener? Bukan, Ra. Maksud aku bukan begitu. Dari semula juga aku tahu kalau kamu nggak salah. Tapi kejadian tadi semakin menguatkan keyakinan aku, Ra. Ra, aku pasti akan bantu kamu memburu Edo sampai ketemu. Sampai dia ngaku kebenarannya kayak apa ke papa dan ke semua orang, Ra. Kalau perlu ada pengacara. Kamu jangan berani-beraninya merasa saya deh. Gue tuh nggak berasa maksa lo. Tapi jangan paksa gue juga untuk cerita sama siapa-siapa. Semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah itu amal ibadahnya, Mbak. Kamu udah berani ngajarin saya? Hah? Siapa yang ngajarin? Zara. Ini bagus, Neng. Makasih.